Faktor terjadinya pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois seseorang yang egois akan melakukan segala cara untuk memenuhi haknya bahkan jika cara tersebut melanggar hak orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas dapat memicu munculnya kasus-kasus lain. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud tidak hanya kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain di masyarakat. Yang keempat, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Pelaku pelanggaran tidak mau tahu bahwa orang lain juga memiliki hak yang harus dihormati. Yang kelima, sikap tidak toleran. Sikap ini dapat menyebabkan munculnya rasa saling tidak menghargai dan menghormati orang lain. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan dan kasus penculikan. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, salah satunya yaitu tidak membayar pajak karena uang pajak disalahgunakan oleh oknum pemerintah. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum yang belum optimal. 2. Meningkatnya angka kemiskinan. 3. Meningkatnya angka pengangguran. 4. Banyaknya terjadi tindak kekerasan. 5. Angka putus sekolah meningkat. 6. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. 7. Pelanggaran hak cipta. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Tidak membayar pajak. Pengingkaran kewajiban ini termasuk dalam pengingkaran pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk kepentingan negara harus didasarkan pada undang-undang. Contoh pajak yang tidak dibayarkan adalah pajak kendaraan, pajak bumi, pajak bangunan, dan pajak penghasilan. Melanggar hak asasi manusia. Pengingkaran kewajiban ini termasuk dalam pengingkaran pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan perampokan. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh pengingkaran kewajiban ini adalah tidak ikut dalam kegiatan siskamling. Melanggar peraturan lalu lintas. Contoh pengingkaran kewajiban ini adalah tidak menggunakan helm, mengemudi tanpa surat izin mengemudi SIM, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Merusak fasilitas umum. Contoh pengingkaran kewajiban ini adalah mencoret-coret bangunan milik umum dan merusak jaringan telepon. Membuang sampah sembarangan. Contoh pengingkaran kewajiban ini adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Tempat berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Contoh pengingkaran kewajiban ini adalah tidak ikut siskamling, tidak membayar iuran warga, dan tidak ikut membantu korban bencana. Upaya pemerintah untuk menangani hal tersebut, menegakkan supremasi hukum, pemerintah dan warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. 2. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga keamanan dan pertahanan negara perlu ditingkatkan profesionalismenya. 3. Sosialisasi dan edukasi. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. 4. Pelayanan pengaduan masyarakat. Pemerintah menyediakan saluran pengaduan seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan posko pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga negara melaporkan pelanggaran hak mereka. 5. Pengawasan oleh lembaga independen. Pemerintah mendukung pengawasan dari lembaga independen. 6. Peningkatan kualitas aparatur negara. Pemerintah meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur negara melalui pelatihan, pendidikan, dan penegakan kode etik. 7. Menyusun peraturan pemerintah dapat menertibkan peraturan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.